What's up guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di channel Dunia Shinobi Official. Pada video kali ini kita akan membahas request tentang review Boruto chapter 56. Manga Boruto chapter 56 dibuka dengan menampilkan Boruto yang sedang diwawancarai oleh salah satu acara talk show. Wawancara disiarkan secara langsung di televisi, sehingga banyak orang bisa menonton acara tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan ruangan tempat di mana Kawaki menjalani perawatan. Lengan Kawaki telah pulih karena perawatan berjalan dengan cukup baik. Katasuke kagum melihat tidak adanya tanda-tanda penolakan pada lengan Kawaki, yang dijawab oleh Amado bahwa hal tersebut wajar saja karena pemilihan lengan itu dibuat memakai sel milik Kawaki sendiri. Di sana, Sumire bersiap untuk menyuntik Kawaki. Sebelum itu, dia berkata suntikan itu akan sedikit sakit. Dengan tegas Kawaki berkata, dia bukan bocah cengeng, jadi Sumire tak perlu berkata apapun. Cukup lakukan saja tugasnya dengan baik. Amado menegur Kawaki yang dinilai bersikap tak sopan kepada Sumire. Harusnya Kawaki berterima kasih karena Sumire juga terlibat dalam membantu Amado mengobati Kawaki. Menurut Amado, Sumire itu gadis yang brilian serta cepat dalam belajar. Membalas perkataan Amado, Kawaki bertanya bagaimana dengan sikap Amado sendiri yang sok memerintah Sumire, padahal Sumire itu staf Katasuke, bukan asisten Amado. Namun, Katasuke segera menjawab bahwa hal tersebut tidak masalah karena Sumire sendiri yang mau untuk membantu. Membantu Amado memang membuat Sumire menjadi bertambah ilmu, tapi gadis itu juga punya tujuan lain, yaitu ingin bertanya banyak hal soal Boruto kepada Kawaki, karena Sumire tahu akhir-akhir ini Boruto sering bersama Kawaki. Dengan cepat, Kawaki pun langsung menyadari bahwa Sumire menyukai Boruto, sehingga dia langsung bertanya soal itu. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Sumire langsung memperlihatkan tingkah lucu karena panik. Sumire yang panik pun meminta agar Kawaki tidak bilang-bilang soal itu dan biarlah hal tersebut untuk sekarang menjadi rahasia antara mereka saja. Kawaki yang dingin menganggap bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan Kawaki. Yang sebelum Kawaki pergi, sebenarnya ada yang ingin Amado sampaikan tapi tidak jadi. Kita kembali diperlihatkan keadaan Boruto. Dia sedang duduk seorang diri di atas pahatan wajah Naruto, di mana dari bawah beberapa gadis tampak mengagumi Boruto. Tiba-tiba, Kawaki muncul di sana untuk berbicara hal yang penting dengan Boruto. Kawaki terpikir suatu ide yang gila, di mana apabila ide itu berhasil direalisasikan, maka Boruto akan bisa tetap hidup. Caranya adalah Boruto harus mencari orang lain untuk ditanamkan segel karma darinya, agar ketika Momoshiki bangkit di tubuh Boruto dan Boruto menghilang, maka suatu saat nanti Boruto bisa bangkit kembali di tubuh wadahnya sendiri. Bagi Boruto, itu ide gila untuk dilakukan, karena perlu orang lain untuk dikorbankan, jadi Boruto tidak mau itu. Namun, ternyata Kawaki telah memikirkan orang yang benar-benar cocok untuk dijadikan wadah bagi Boruto, yaitu Kode. Kemudian kita diperlihatkan Kode sedang berjalan di suatu wilayah bersalju. Dia menuju suatu tempat misterius. Namun sebelum melihat lebih lanjut apa yang akan Kode lakukan, kita terlebih dahulu diperlihatkan tempat di mana Naruto, Amado, dan Shikamaru berada. Naruto, Amado, dan Shikamaru sedang berbincang tentang Kode, di mana Naruto penasaran orang seperti apa Kode itu. Amado pun menjelaskan bahwa Kode adalah anggota Inner Kara yang terakhir. Masih ada beberapa outer Kara yang melakukan kontrak pekerjaan eksternal di berbagai daerah, tapi jika semua inner menghilang, maka para outer pun akan berhenti berfungsi. Sebagai inner Kara, Kode harus segera dilenyapkan karena dia juga punya tugas penting, yakni menjaga Jubi di markas dalam dimensi lain. Amado bilang setelah Sasuke berhasil menyusup ke sana, mereka terus bersiaga. Amado menjelaskan informasi yang harusnya sudah Naruto dan Shikamaru pahami, yaitu tentang Jubi sangat berbahaya. Karena selama Jubi masih ada, kemungkinan kehancuran bumi oleh Divine Tree pun akan tetap ada. Shikamaru berkata sekarang ini jurus ruang dan waktu Sasuke telah dilumpuhkan bersama dengan matanya. Sedangkan Boruto yang bisa memakai jurus ruang dan waktu tidak bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga apabila mereka pergi ke dimensi tempat Jubi berada, tak ada jaminan untuk bisa kembali. Naruto kemudian bertanya kepada Amado apakah Kode bisa pergi ke dimensi itu dengan bebas. Amado menjawab Kode bisa keluar masuk ke sana, tapi Kode tak punya jurus ruang dan waktu, melainkan dia memakai kemampuan lain yang membuat hal tersebut menjadi mungkin. Menurut Naruto, mau bagaimanapun juga Kode harus segera dibereskan sebelum Jubi disalahgunakan.
Shikamaru sepakat dan setelah kode dibereskan barulah harus segera diputuskan bagaimana cara untuk mengatasi Jubi. Keinginan untuk cepat-cepat menghabis kode memang tidak salah menurut Amado. Tapi Naruto dan Shikamaru harus berhati-hati karena kode tidak seperti Iner Kara lain. Menurut Amado, kode adalah musuh yang spesial yang sama sekali tidak boleh diremehkan oleh para shinobi. Kita kembali ke tempat kode. Dia sudah berada di depan pintu masuk suatu bangunan misterius. Di sana ada dua orang yang berjaga di mana mereka tak mengizinkan kode untuk masuk. Rupanya tempat tersebut milik Boro. Jadi karena Boro tidak ada, maka kode tak diperkenankan untuk masuk ke sana. Kode tak mendengar larangan para penjaga itu, tapi justru mengejek mereka dan terus maju ke depan. Terlihat kedua tangan kode sedikit membesar, berubah seperti tangan monster. Jelas sekali hal tersebut menandakan bahwa kode berniat masuk dengan cara paksa. Kita beralih ke Boruto dan Kawaki. Mereka sedang membahas soal ritual Jigen untuk mendapatkan wadah. Kawaki menceritakan kisah masa lalunya di mana saat dirinya dibawa oleh Kara. Selain Kawaki, masih ada banyak anak lain yang diberi segel karma untuk uji coba kelayakan menjadi wadah bagi Ishiko Otsutsuki. Anak-anak yang tak cocok menjadi kejang-kejang ketika diberi segel karma. Kemudian mereka tewas setelah itu. Dari antara semua anak yang dicoba, tersisa Kawaki dan Kode. Kawaki berhasil sehingga dirinya selamat. Tubuhnya cocok untuk menjadi wadah bagi Shiki. Setelah itu, Kawaki dipindahkan ke ruangan lain. Tapi Kawaki tahu bahwa anak yang berikutnya yang mana itu adalah Kode juga diberi segel karma. Kode gagal sama seperti anak-anak lain sehingga tubuhnya mengalami kejang-kejang. Tapi hal aneh terjadi pada diri Kode karena dia tidak mati melainkan tetap bertahan hidup meski dia tak bisa menjadi wadah bagi Ishiki. Berhasil bertahan hidup membuktikan bahwa Kode cocok dengan segel karma meski segel karma di tubuhnya berwarna putih seperti yang kita ketahui dari chapter sebelumnya. Sekarang kembali lagi ke Kode. Dengan cepat dia maju ke arah dua orang penjaga. Seorang penjaga menembak, tapi tembakan tersebut bukan masalah bagi Kode. Dia tahu cara untuk mengatasinya dengan mudah. Dari bawah salju menjalar beberapa sabuk berwarna hitam dengan titik-titik putih yang mulai naik ke atas lantai tempat para penjaga berdiri. Setelah itu, Kode menghilang, sehingga tembakan mereka tadi tidak mengenai tubuhnya. Tiba-tiba, Kode muncul dari dalam sabuk dan segera menghabisi salah satu penjaga. Penjaga yang satu lagi menembak, tapi Kode memakai tubuh orang yang telah dia habisi sebagai tameng. Tanpa disangka, dari dalam sabuk keluar jari-jari monster dari Kode yang menusuk penjaga tersebut. Kode pun segera menghabisi penjaga itu dengan cepat memakai tangan monsternya. Sementara itu, di desa Konoha, Naruto, Amado, dan Shikamaru masih sibuk membicarakan tentang Kode. Menurut Amado, di tubuh Kode masih ada segel karma sebagai senjata dan Naruto berkata bahwa masih belum diketahui faktor apa yang membuat orang cocok atau tidak dengan segel karma. Amado pun setuju karena memang masih ada banyak misteri soal segel karma yang belum diketahui. Amado mengatakan bahwa reaksi yang terjadi di tubuh Kode cukup luar biasa karena kemampuan tempur Kode melebihi Jigen. Para anggota Kara lain tubuhnya dimodifikasi agar semakin kuat, tapi Kode justru dipasang limiter untuk menahan kekuatan yang sangat besar agar kekuatan Kode tidak melebihi Jigen sebagai pemimpin Kara. Jadi, Kode bersedia dirinya dilemahkan atau dibatasi kekuatannya karena Kode sangat setia kepada Jigen, serta sangat menghormati klan Otsutsuki. Ishiko Otsutsuki yang mengendalikan tubuh Jigen dianggap seperti dewa oleh Kode. Dia juga menaruh dendam kepada Kawaki karena tubuh Kawaki yang sempurna untuk dijadikan wadah Ishiki. Amado pun menceritakan bahwa dia telah menciptakan beberapa cyborg yang bahkan lebih kuat dari Jigen. Tapi Jigen memerintahkan untuk memusnahkan semua cyborg itu. Awalnya, Amado menciptakan cyborg tersebut untuk mengalahkan Jigen. Tapi setelah mempertimbangkan berbagai skenario, Amado akhirnya memutuskan untuk menciptakan Kashin Koji. Amado bilang bahwa kesimpulan dari apa yang dia katakan adalah Kode sangat istimewa dan memiliki kekuatan luar biasa. Jika Kode tahu Ishiki telah dikalahkan, maka dia akan balas dendam dan seperti yang kita ketahui, Kode sudah tahu tentang itu dalam chapter yang lalu. Naruto pun sadar bahwa dirinya menjadi target utama balas dendam Kode. Bahkan kemungkinan terburuknya Boruto bakal ikut diincar. Amado menambahkan, sejak mengkhianati Kara, Amado dan Kawaki juga termasuk dalam incaran. Kemudian Shikamaru bertanya tentang limiter yang dipasang di tubuh Kode. Apakah dia bisa melepaskannya begitu saja atau tidak? Amado pun meminta Shikamaru tak perlu khawatir karena cuma Amado yang bisa melepaskan limiter tersebut. Namun, jika Amado diculik dan disiksa, Amado yakin dirinya akan melakukan apa yang Kode suruh sehingga para shinobi harus menjaga Amado jangan sampai diculik suatu saat nanti. Naruto yang memahami betapa berbahayanya Kode langsung menjadikan Kode sebagai prioritas untuk dibereskan dan dia segera meminta Shikamaru mengatur rapat 5 Kage.
Beralih ke Boruto dan Kawaki. Boruto bilang sebenarnya dia tak pernah berpikir untuk menanam segel karma pada orang lain. Namun setelah mendengar penjelasan Kawaki, Boruto merasa hal itu bisa dilakukan. Kawaki berkata jika Wada harusnya akan menjadi seorang Otsutsuki, maka masuk akal kalau Wada pun dapat memakai kemampuan khusus dari klan Otsutsuki. Dengan kata lain, menanam segel karma pada tubuh orang lain pun boleh dicoba, siapa tahu bisa. Boruto bertanya soal kode yang sudah punya segel karma. Apakah masih bisa memberinya segel karma yang berbeda? Kawaki tak tahu jawabannya, tapi yang pasti tubuh kode cocok dengan segel karma. Kawaki juga memperingatkan Boruto bahwa kode itu lebih kuat dibanding Delta dan Boro. Boruto yang mendengar hal tersebut memikirkan soal Naruto yang tak lagi sekuat dulu karena telah kehilangan kekuatan Kurama. Boruto paham baik dirinya maupun Kawaki tak bisa terus bergantung pada Naruto. Mereka harus berkembang. Oleh karena itu, Boruto bersiap untuk latihan agar bisa semakin kuat. Kita berpindah ke lokasi kode. Di dalam bangunan yang dimasuki dia bertemu dengan seseorang yang dia sebut serangga. Kode bilang kepada orang tersebut bahwa Jigen dan mungkin juga Boro telah tewas. Di sana Kode ingin melihat para cyborg yang dibawa Boro ke tempat itu. Rupanya para cyborg yang telah diperintahkan untuk dimusnahkan oleh Jigen, beberapa di antaranya disimpan oleh Boro. Kode pun pergi ke suatu ruangan dan melihat sesosok cyborg perempuan bernama Eida. Kode bilang bahwa Eida tahu semua tentang dunia ini. Chapter 55 pun berakhir. Menurut Mimin, Eida adalah cyborg yang memiliki pengetahuan luar biasa, di mana pengetahuan tersebut akan sangat berguna bagi Kode.